Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sepertinya, bentrokan antara kakek sakti Pat Yu Kai Ong dan si wanita genit Kiam Mo Chai Li yang terkenal dengan julukan Dua Iblis dengan 5 orang sakti tak terhindarkan lagi. Siapa akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mana bisa diatur begitu? Bantah Pat Yu Kai Ong yang khawatir kalau 5 orang itu akan mengeroyok dia dan Kiam Mo Chai Li. Lebih baik seorang lawan seorang, yang kalah masuk kotak dan yang menang harus menghadapi yang lain setelah beristirahat. Begitu baru adil. Tidak, bantah Kiam Mo Chai Li. Wanita yang cerdik ini dapat melihat kesempatan yang menguntungkannya kalau terjadi pertandingan bersama seperti yang diusulkan Lam Hai Seng Jin. Dalam pertempuran seperti itu, siapa cerdik tentu akan puas sebagai pemenang. Kalau diadakan 1 lawan 1, terlalu lama. Sebaiknya kita bertuju mengeluarkan ilmu dan saling serang tanpa memandang bulu. Dengan demikian, satu-satunya orang yang keluar sebagai pemenang jelas dia telah lihai dari yang lain. Akhirnya, Pat Yu Kai Ong kalah suara. Yang ke-7 orang itu telah mengeluarkan senjata masing-masing, membentuk lingkaran besar dan bergerak perlahan-lahan saling lirik, siap untuk menghantam siapa yang dekat dan menangkis serangan dari manapun juga. Benar-benar merupakan pertandingan hebat yang kacau balau dan aneh. Sin Leong yang masih duduk bersila memandang dengan mata terbelalak, dan dia menjadi silau ketika 7 orang itu sudah mulai menggerakkan senjata masing-masing untuk menyerang dan menangkis. Gerakan mereka demikian cepatnya, sehingga bagi Sin Leong yang kelihatan hanyalah gulungan-gulungan sinar senjata dan bayangan orang berkelebatan tanpa dapat dilihat jelas bayangan siapa. Memang hebat pertandingan ini, karena dipandang sepintas lalu seolah-olah setiap orang melawan 6 orang musuh. Dan kadang-kadang terjadi hal yang lucu. Ketika TikTok menyerang Pat Yu Kai Ong dengan siang kiamnya, sepasang pedangnya ini membabat dari kiri kanan. Pat Yu Kai Ong terkejut karena pada saat itu dia sedang menyerang Lam Hai Seng Jin yang di lain pihak juga sedang menyerang Gin Xiao Chiao. Akan tetapi terdengar suara keras ketika sepasang pedang TikTok itu bertemu dengan tombak di tangan Tian He Te It dan tongkat Tiantok, sehingga seolah-olah 2 orang ini melindungi Pat Yu Kai Ong. Pertandingan kacau balau dan hanya Kiam Mo Chai Li yang benar-benar amat cerdiknya. Dia tidak melayani seorang tertentu, melainkan berlarian berputar-putar, selalu menghindarkan serangan lawan yang manapun juga, dan dia pun tidak menyerang siapa-siapa. Hanya menggerakkan pedang payungnya dan rambutnya untuk membuat kacau dan kadang-kadang juga menekan lawan apabila melihat ada seorang di antara mereka yang terdesak. Siasatnya adalah untuk merobohkan seorang demi seorang dengan jalan mengeroyok tanpa membantu siapa-siapa agar jumlah lawannya berkurang. Namun, mereka itu rata-rata adalah orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka tidaklah mudah dibokong oleh Kiam Mo Chai Li. Bahkan, lama-lama idenya ini ketahuan dan mulailah mereka mengarah senjata
kepada wanita ini, sehingga mau tidak mau wanita itu terseret ke dalam pertandingan kacau balau itu. Terpaksa dia mempertahankan diri dengan pedang payungnya, dan itu membalas serangan lawan yang paling dekat dengan kemarahan meluap-luap. Sin Leong menjadi bengong. Entah kapan datangnya, tahu-tahu dia melihat seorang laki-laki duduk ongkang-ongkang kaki di atas cabang pohon besar yang tumbuh dekat di medan pertandingan itu. Laki-laki itu memandang ke arah pertempuran dengan mata terbelalak penuh perhatian. Tangan kiri memegang sehelai kain putih lebar dan tangan kanan yang memegang sebatang alat tulis tiada hentinya mencoret-coret di atas kain putih itu. Seolah-olah dia tidak sedang menonton pertandingan, melainkan sedang menonton pemandangan indah dan dilukisnya pemandangan itu. Sin Leong yang terheran-heran itu memperhatikan orang laki-laki itu kurang lebih 40 tahun usianya. Pakaiannya seperti seorang pelajar, akan tetapi di bagian dada bajunya yang kuning muda itu ada lukisan seekor naga emas dan seekor burung hong merah. Indah sekali lukisan baju itu. Wajahnya tampan dan gagah dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik. Pakaiannya juga bersih dan terbuat dari sutra halus. Sepatu yang dipakai kedua kakinya masih baru atau setidaknya amat terpelihara sehingga mengkilap. Rambutnya memakai kopiah sastrawan dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika dia mencoret-coret melukis pertandingan antara 7 orang sakti itu. Sin Leong makin bingung. Betapa mungkin melukis 7 orang yang sedang berkelebatan hampir tak tampak itu. Sin Leong tidak lagi memperhatikan pertandingan, hanya memandang ke arah orang itu. Dia mendengar bentakan-bentakan nyaring dan tidak tahu bahwa 7 orang itu telah ada yang terluka. Tian He Teit telah terkena hantaman tongkat Tian Tok di pahanya sehingga terasa nyeri sekali. Pat Yu Kai Ong juga kena serempet pundaknya sehingga berdarah oleh Siang Kiam di tangan Ti Tok. Sedangkan Lam Hai Seng Jin dan Gin Xiao Chai juga telah mengadu tenaga dan keduanya tergetar sampai muntahkan darah. Namun berkat singkang mereka, kedua orang ini tidak sampai mengalami luka dalam yang parah. Sin Leong melihat betapa laki-laki di atas pohon itu tersenyum, menghentikan coretannya, menyimpan pensil, dan menyambar jubah luar yang tadi tergantung di ranting pohon. Memakainya, kemudian mengantongi gambar yang telah digulungnya dan tubuhnya melayang turun. Tontonan tidak bagus, terdengar dia berseru. 7 orang tua bangka, gila, mempertontonkan tontonan di depan seorang anak kecil, benar-benar tak tahu malu sama sekali. 7 orang itu terkejut ketika mendengar suara yang langsung menggetarkan jantung mereka itu. Mengertilah mereka bahwa yang datang ini memiliki kikang dan singkang yang amat kuat, sehingga dapat mengatur suaranya, langsung dipergunakan untuk menyerang mereka dan sama sekali tidak mempengaruhi Sintong yang masih duduk bersila. Dengan hati tegang, mereka lalu meloncat mundur dan masing-masing melintangkan senjata di depan dada, memandang ke arah laki-laki gagah yang baru muncul itu. Namun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalnya. Maka ke-7 orang itu menjadi marah sekali. "Bang kecil, engkau siapakah? Berani mencampuri urusan kami dan memaki kami?" bentak Pat Yu Kai Ong sambil mengusap pundak yang berdarah. "Apa kau memiliki kepandaian, maka berani mencela kami, tikus kecil?" bentak pula Tian He Teit yang masih ngilu pahanya, dan untung bahwa pahanya tidak patah tulangnya. Laki-laki itu melangkah maju,
menghampiri mereka dengan langkah tegap dan sikap sama sekali tidak takut. Bahkan, wajahnya itu berseri-seri memandang mereka seorang demi seorang. Kemudian setelah berada di tengah-tengah sehingga terkurung, dia berkata, "Tadinya, aku hanya mendengar bahwa ada seorang anak baik terancam oleh perebutan orang-orang pandai di dunia Kang Ao. Ketika tiba di sini dan melihat lagak kalian, mau tidak mau, aku masuk dan hatiku memang penasaran menyaksikan gerakan kalian yang sungguh-sungguh masih mentah. Ilmu tongkat dia itu tentu Patmo Tung Hot yang berdasarkan ilmu pedang Patmo Kiam Hot," katanya sambil menuding ke arah Pat Yu Kai Ong. Raja pengemis itu terkejut sekali melihat orang mengenal ilmu tongkatnya. Padahal tadi mereka bertuju bertanding dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana orang ini dapat mengenal ilmu tongkatnya? Dan ilmu tongkat dia itu lebih lucu dan kacau lagi. Meniru gerakan Kau Cetian si Raja Monyet. Kan tetapi kaku dan mentah, tidak pantas menjadi gerakan Raja Monyet. Pantasnya menjadi gerakan Raja Tikus. Dia menuding ke arah Tian Tok. Bruak! Batu besar yang berada di samping Tian Tok hancur berantakan karena dipukul oleh tongkatnya. Dia marah sekali mendengar ucapan yang dianggapnya menghina itu. "Manusia lancang, berani kau menghina Tian Tok?" bentaknya. Dan tongkatnya sudah diputar hendak menyerang. Akan tetapi orang itu membentak, "Berhenti!" Dan aneh, suaranya demikian berwibawa sehingga Tian Tok sendiri sampai tergetar dan menghentikan gerakan tongkatnya. "Aku melihat kalian masing-masing memiliki kepandaian khusus, namun masih mentah semua. Aku tidak bohong, dan kalau tidak percaya, marilah kalian maju seorang demi seorang. Akan kuperlihatkan kementahan ilmu silat kalian yang kalian pergunakan dalam pertandingan kacau balau yang tadi kalian lakukan. Hayo, siapa yang maju lebih dulu akan kulayani dengan ilmu silat kalian sendiri." Ucapan ini lebih mendatangkan rasa heran dan tidak percaya daripada kemarahan. Maka Pat Yu Kai Ong melupakan pundak yang terluka. Cepat dia sudah meloncat ke depan, melintangkan tongkatnya di depan dada sambil berseru, "Nah, coba kau buktikan kementahan ilmu tongkatku." Bagaimana selanjutnya? Benarkah sosok yang menilai ilmu silat 7 tokoh sakti itu masih mentah ilmu silatnya? Daripada penasaran gak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.